Suster, selama hidup di biara nih kan udah beberapa tahun, paling lama nih Suster Dolo nih. Apa sih pengalaman paling berkesan di biara? Kan pasti tuh ada hal-hal yang berkesan yang tidak akan pernah dilupakan dan kita merasa bahagia gitu menjalaninya itu. Apa sih gitu? Ada nggak? Pasti ada dong. Sebentar, ini pengalaman berkesan sebelum jadi suster waktu masih calon, apakah sudah jadi suster? Sekarang Oh, sudah yang jadi sekarang. suster. Atau kalau belum ada yang sebelum juga nggak apa-apa. Tidak Iya. Pengalaman berkesan itu terlalu banyak ya. Iya. Untuk saya secara Setuju. pribadi sih, Terus pengalaman berkesan bahwa Tuhan itu memberikan begitu banyak pengalaman, terlebih menjadi seorang biarawati PBHK, di mana bukan saya membawa nama pribadi saya sekarang, tetapi ada embel-embelnya di belakang PBHK. Pengalaman berkesan yang sungguh masih saya ingat itu pengalaman dulu waktu masih junior. Kebetulan saya dipercayakan untuk bertugas di Banjarmasin. Jadi masa junior saya habiskan di sana. Saya di Banjarmasin bertugas selama 6 tahun. Jadi di sana itu pengalaman dimana saya paling senang tuh membantu waktu ke stasi-stasi. Jadi pergi membantu, masuk keluar hutan sawit. Saya merasa masih pulang kampung ke Merauke. Jadi itu pengalaman yang membuat saya, wah keren juga ya. Maksudnya sebagai seorang suster, tentunya sebagai seorang perempuan, tapi diberi kemampuan untuk melayani sampai ke pakai motor. Itu kita harus keluar masuk hutan sawit. Itu di Banjarmasin tepatnya dok, itu di Asam-Asam di sana, salah satu stasi. Oh, nama di tempatnya. Keuskupan Banjarmasin. Jadi di situ dengan salah satu suster Jiviana, saya suka membantu di sana. Kalau saya pas Jumat, Sabtu kan libur kuliah. Saya dulu kuliah di Banjarmasin juga. Pas libur saya selalu membantu ke sana. Membantu itu ya sudah, dengan suster itu pergi ke stasi itu, ya keluar masuk hutan sawit itu, 2 orang perempuan jalan dengan motor. Biasa. Kalau tidak hafal jalan itu kita bisa nyasar di hutan sawit itu. Tidak ada bisa. ini Kan tanda-tandanya. mirip kan? Ada kalau itu, tapi kan kalau sudah sore Gelap. itu suatu pengalaman yang akan saya selalu ingat. Sudah sore-sore kami jalan, itu sekitar jam 4 kami keluar dari rumah, karena butuh waktu 2 jam untuk sampai ke sana. Sampai di tengah jalan bannya bocor, dan itu kan sudah sekitar jam 5:30 dan gelap. Sendiri jiwa. Dan akhirnya Iya lu. akhirnya kami mendorong motor itu, nggak tahu ini di mana nanti ada bengkel yang buka. Dalam hati Tuhan tolong bantu gitu. Akhirnya ada bapak-bapak yang bantu, 2 orang bapak. Yang satunya suster, ayo ikut bapak yang satunya dia pakai motor yang ban bocor ini. Sedangkan suster Jeffy bilang, kamu duluan saja, nanti biar saya jalan kaki kan. Saya takut juga itu, sementara itu sunyi di situ. Iya, benar. Suster bilang, kamu pergi aja, nggak apa-apa, nanti suster jalan pelan-pelan. Jadi sudah kami pergi ke bengkel itu, perbaiki semua, dan itu menjadi suatu rahmat. Oh iya, ternyata begini ya tugas di daerah yang mungkin serba kekurangan, tetapi saya merasa suatu kebanggaan setelah sampai ke sana bertemu dengan umat yang begitu menyambut kami dengan hangat, dengan begitu sederhananya mereka. Bayangkan perumahan di sawit itu hanya ada 1 kamar, dan kamar itu mereka khususkan untuk kami berdua. Jadi keluarga itu tidur di ruang tamu. Rasanya gimana ya? Kami bilang biar kami sini ruang tamu. Enggak, suster, mereka harus di kamar. Ya sudah, situ beradaptasi, saya menikmati bahwa ya ternyata menjadi seorang PBHK tuh bisa hidup di tengah-tengah, bukan hanya orang yang punya rumah gedung, tetapi kita bisa masuk juga sampai ke sederhana, ke pedalaman. Itu saya bangga juga menjadi seorang PBHK gitu, bahwa kita bisa istilahnya merakyat lah gitu. Iya. Tidak, kadang kan orang pandangannya para suster kan orang-orang kaum elit, itu sekarang loh orang pandangan seperti itu. Tapi pengalaman itu tidak pernah saya lupa, dan itu menjadi pengalaman yang berkesan
dan menjadi suatu pengaruh juga bagi saya untuk tetap memutuskan ya ini PBHK pilihan saya gitu. Jadi itu pengalaman yang sangat berkesan. Boleh melayani, saya merasa wah sungguh saya pulang kampung sudah. Jadi jalan itu lihat sawit-sawit itu menikmati, mensyukuri rahmat Tuhan yang luar biasa dengan panggilan itu. Tapi kalau saya tidak jadi suster, saya nggak bisa sampai ke situ. Mungkin juga nggak tahu pohon sawi itu seperti apa, pohon karet seperti apa, karena kita di Merauke kan juga nggak ada. Kecuali kalau kita ke Asiki atau ke daerah atas sana. Kalau di kotanya sendiri kan tidak ada. Begitu sih pengalaman yang sangat berkesan. Saya merasa bahwa Tuhan membentuk saya dari hal-hal yang sederhana itu. Begitu. Silakan dilanjutkan. Serius sekali. Berkesan ya. Iya lah, serius kan. Sambil suster cerita kita juga membayangkan tuh hutan kelapa sawit modelnya bagaimana. Jadi saya membayangkan sebenarnya tuh waktu saat itu terjadi pasti itu ketakutan Ya, yang luar takut biasa. pasti, Karena malam, di sana kan sudah malam. notabene-nya itu daerah tidak aman juga, banyak apa ya, preman-preman gitu. Rampok begitu. Preman suka nyegat-nyegat minta uang gitu. Iya, Kayak apa iya. ya? Tapi memang perlindungan Tuhan tuh Iya. selalu ada. Jadi ada saja hal yang dia buat untuk kita bisa berjalan. Begitu. Pengalaman yang sebenarnya membuat kita sulit, menyakitkan, malah itu ada Iya, pengalaman berkesan Nah, kan. jadi pengalaman yang bersyukur. Luar biasa sekali. Oke. Siapa? Ujung. Ujung kok saya. Oh, jadi ini putarannya gini. Dari mana saja. Iya. Kalau dari saya pengalaman yang berkesan selama hidup di biara sebenarnya banyak sih, tidak terhitung banyaknya. Ya, betul. Saya merasa terkesan dengan apa namanya di dalam kongregasi PBHK itu di mana di dalam kongregasi ini saya mengenal berbagai macam pribadi begitu. Tidak hanya orang Jawa atau orang Merauke atau orang Manado yang saya kenal, tapi dari berbagai macam suku. Saya merasa, oh ya, setelah masuk biara ini saya punya banyak saudara begitu dari berbagai macam daerah. Dialek berubah-ubah. Dialek berubah-ubah. Jadinya apa ya? Itu sesuatu kekayaan bagi saya. Dan pernah salah satu uskup mengatakan kalian ini kaya, dimanapun kalian pergi pasti ada rumah kalian di situ dan pasti selalu diterima. Saya merasa itu sesuatu yang istimewa bagi saya untuk ya selama tinggal di biara begitu. Saya merasa tidak ada kekurangan begitu, tapi selalu berkelimpahan dengan cinta dan kasih dari para suster dan dukungan dari kongregasi untuk saya untuk ya tetap setia dalam hidup panggilan ini. Walaupun saya masih junior, saya merasa banyak sekali dukungan dari para suster begitu. Saya ya itu yang mengesankan, tapi masih banyak lagi dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini saya alami. Jatuh bangun, sudah berapa kali minta pulang. Berapa kali? Berapa kali ya. Tapi selalu ada jalan Tuhan untuk ya membuat saya bertahan begitu dengan dukungan dari para suster. Oke. Sangat persaudaraan ya, Sis. Ya, Persaudaraan. persaudaraan dalam Jatuh, bangun lagi, jatuh, Iya. bangun lagi. Jangan kapok-kapok. Iya. Jangan jangan merayap kan. Jatuh berdiri Nanti lagi. lagunya jatuh bangun aku Mengejar. Iya memang jatuh bangun. Ya, Iya. itulah namanya panggilan. Iya. Kehidupan di biara ya juga penuh perjuangan kan. Penuh perjuangan. Betul. Betul. Kalau mudah-mudah saja, gampang-gampang saja, kita malah jadi lemah. Iya sih ya. Iya, kan? Justru kita kuat karena itu. Iya. Harus ada tantangan. Harus jadi ramai ramai. Lanjut ya, kalau ya langsung ya. Ya, Kalau langsung. saya itu ini agak unik sih, bukan unik. Iya, mau dibilang unik juga ya. Karena yang membuat saya selalu merasa terkesan, merasa selalu ingin meneteskan air mata itu ketika Aduh. apa? Ketika ada suster yang meninggal. Ya, jadi ini sudah semenjak saya masih sebelum masuk suster.
Saya kan waktu ya seperti tadi ya aktif dalam Mistinar, bukan sering melayani ya, tidak hanya melayani pas misa hari Minggu, tapi kalau pasang ada biarawan biarawati atau romo yang meninggal, kita juga melayani. Nah itu waktu itu ada suster PBHK yang meninggal di Merauke. Waktu itu saya sampai ada 3 suster yang meninggal. Saya karena rumah saya dekat ya, jadi saya membantu melayani ya, entah itu orang meninggal, orang menikah, itu selalu ada. Jadi waktu itu ada suster yang meninggal, karena biara PBHK Merauke itu berhadapan saja dengan gereja katedral, jadi ada perarakan gitu. Jadi dari susteran itu nanti kami misioner paling depan, lalu nanti ada para suster, lalu jenazah, para romo, itu kita akan berbaris menuju ke gereja katedral. Dan ketika kita menyeberang jalan itu semua, ini buat saya selalu merinding loh. Kendaraan berarti. Kendaraan semua berhenti, lonceng gereja itu bunyi. Para suster sambil doa Salam Maria. Itu apa ya? Iya. Nangis nggak apa-apa. Sorry. Sis, nangis Jadi nggak apa-apa. ini saya ingat pengalaman saya dulu waktu saya masih anak muda ya, masih mistinar, masih ya bisa dibilang anak kecil lah. Tapi itu juga bisa apa ya, membuat saya tuh macam sangat tertarik begitu. Kenapa sampai mereka yang berjubah itu punya, yang mau dibilang spesial ya. Awal mungkin tidak seperti ini, tapi para suster atau mungkin dia romo, pastor atau bruder yang punya seperti itu, yang membuat saya wah luar biasa sekali. Dan itu kalau saya selalu ingat, itu selalu membuat saya itu merinding gitu ketika lonceng berbunyi dan kita perarakan menyeberang ke gereja. Itu yang membuat saya juga jadi saya ingin seperti kayak begini. Pengen nanti akhirnya begitu. Alat-alatan waktu meninggal yang lucu ya, iya. Terus yang ketika saya sudah masuk biara, saya kembali mengalami yang namanya suster meninggal gitu ya. Itu yang dan lagi yang membuat saya tersentuh lagi tuh ketika ya pada suster tahu ya, kita berdiri mengelilingi jenazah, lalu kita nyanyi lagu Amitur. Itu selalu buat apa ya? Itu yang paling berkesan, kalau selalu menyentuh hati terdalam gitu. Jadi saya mungkin kalau tidak jadi suster atau mungkin saya tidak bisa ada di dalam apa ya, bersama dengan para suster, bersama dengan saudara-saudari saya menyanyi untuk para suster kita yang berbahagia karena kembali bersama Tuhan yang memanggil. Yang selalu apa ya, menjadi bukan kesan ya, menjadi terkesan berkesan, punya kesan tersendiri untuk saya. Dan ya bukan untuk saya saya harus nanti tetap jadi sukses supaya mati tinggal dinyanyikan, tidak, tapi ya mungkin ya harus aku kalau nanti pada akhirnya akan jadi itu. Tapi mungkin akan lebih bahagia lagi Suster Sevalia ya pada saat itu gitu. Dia bisa tersenyum saat itu pastinya. Tiba-tiba senyum ada bubar. Iya, jadi gitu lah. Maaf sedikit ada air mata. Tapi itu kan pengalaman yang memang itu yang menjadi kekuatan sebenarnya, bahwa kita bukan hanya mikir hidup kita yang sekarang di dunia ini, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk nanti menuju kepada Dia yang memanggil gitu kan. Karena tujuan akhir kita di sana Sudah disiapkan tempat. iya kan? Iya. Oke. Itu aja sih. Luar biasa, keren. Tadi apa pertanyaannya? Sekarang Pengalaman yang berkesan. Pengalaman berkesan jadi suster. Gara-gara sudah dengar sharing-sharing bandnya. Dia terpukau. Soalnya sharingnya bagus-bagus. Kalau saya yang paling berkesan di biara itu persaudaraan itu yang pertama ya, karena dalam satu komunitas atau tempat tinggal para suster itu bermacam-macam, dengan latar belakang suku dan budaya itu bermacam-macam. Di situ kita tidak hanya hidup bersama, tapi kita juga belajar tentang budaya para suster, kita belajar mengenal saudari kita yang serumah itu seperti apa. Banyak keunikan-keunikan yang membuat saya itu sangat berkesan begitu loh. Apalagi dalam serumah itu ada dari kita sudah ada ya contoh konkretnya aja di sini gitu. Ada yang dari di komunitas, ada yang dari Merauke, ada yang dari Jawa, Flores, ya kan? Ambon, Manado, itu luar biasa sih menurut saya. Kalimantan yang belum ada.
Iya, Kalimantan. Betul. Hai Kalimantan. Ada yang Banjarmasin loh. Iya. Ada mana di Kalimantan. Nunggu-nunggu kok belum Iya. datang-datang. Masih di searching Iya. gitu. Apa lagi ya? Oh, yang paling berkesan ketika saya junior tahun pertama itu ditugaskan di Papua. Sampai sekarang itu masih berkesan dan memberi apa ya, kayak bekas Papua mana yang dulu? Papua besar? mendalam. Merauke dong khususnya. Ya sampai sekarang saya masih jatuh cinta dengan Papua. Khususnya Merauke itu. Karena waktu junior tahun pertama itu kaget sih waktu itu, tiba-tiba angkatan saya dengan Suster Gracia lalu ada Suster Priscilla junior tahun pertamanya di Merauke begitu. Itu seperti hadiah yang kayak wow. Masih sudah berpikir Merauke nih yang kayak bagaimana? Iya, masih Di sana bagaimana? Awal-awal itu kan kayak orang gaptek ya, kita tahu image Papua di luar sana kan seperti apa kan. Waktu itu mama saya, aduh Papua Yang dibunuh ya? bagaimana nih nanti kalau ke Papua seperti apa. Tapi ternyata enggak, Merauke tuh ada kasih di sana, bener loh. Saya waktu ke sana itu pengalaman yang paling berkesan jadi suster itu saya temukan di Merauke, karena di sana saya benar-benar merasakan jadi misionaris itu seperti apa. Misionaris domestik ya. Iya, kita hadir di tengah-tengah masyarakat Papua yang sederhana seperti itu, kita melayani mereka. Lalu pasca Natal kita ke pedalaman melayani mereka, dan apa ya, beda dengan pelayanan-pelayanan di kota gitu kan. Kalau di sana biarawan-biarawati itu yang diutus untuk ibadat ke Stasi-stasi ya, kalau kecil. terlebih kalau hari-hari hari-hari Natal besar. Pasca pasti. Iya, dan Biasanya asistensi ya namanya. asistensi. Julukan di sana katanya suster-suster jadi Romi. Iya, Romi. Karena mimpin ibadah. Iya, mimpin. Tapi itu seru sekali loh suster. Apa ya, luar biasa sih pengalamannya. Kalau saya tidak jadi suster mungkin saya tidak bisa sampai di 0 kilometernya Indonesia. Oh, iya. Ada foto sama Musamus belum? Iya dong. Harus itu. Kalau belum ke Sota, belum ke 0 km, belum ke Sudah Merauke. injak Tapi saya ngomong dikit nih, saya sombong dikit. Udah pernah injak PNG. Oh iya, betul. Kan nyebrang doang Iya. kan dari Merauke ke sana. Jadi kaki sebelah di Indonesia, sebelah di PNG. Itu luar biasa ya, itu pengalaman ya, suster. Itu begitu. Itu. Iya. Saya sedikit iri ya dari Merauke tapi belum ke sana. Nanti pasti iya. ada. Bagaimana suster? Suster juga kita kan sama kan? Mana? Iya. Maksudnya belum kilometer. kan bukan belum ke 0 km, belum Wah, belum tugas di sana. tugas di sana maksudnya. Suatu saat kalau Suatu Tuhan pasti ya. merencanakan pasti. Iya. Kan dari Merauke. Namanya kan misionaris, dimanapun kita diutus Iya. Afrika juga harus Iya, jalan. Siap ya. Afrika Suster Siap. Bernadette. Suster Virgin. Terbuka pintu. Yang ngopi-ngopi. Oh, ini minum dulu. Ngopi-ngopi sus, Luar ngopi. biasa ya Nah, pengalaman. Nah, suster. Kita kan tadi udah ngobrol nih pengalaman dalam biara, awal jadi suster. Nah, orang tua ngizinin nggak sih? Oh, sangat. Ada nggak yang nggak ngizinin sampai sekarang? Kalau saya sih awal-awalnya saja. Awal-awal. Karena sebenarnya sih bukan tidak mengizinkan juga. Hanya karena memang saya tuh anak bungsu, di rumah tidak tahu kerja. Jadi agak khawatir. Orang tua Orang ngizinin tua khawatir. Oh. Orang tua khawatir bahwa tidak bisa bertahan di dalam biara. Tapi orang tua sejauh ini, mama dan kakak begitu sangat mendukung. Dan itu pun yang menjadi kekuatan untuk saya. Saya yakin setiap hari mungkin mereka mendoakan saya untuk selalu setia. Itu mungkin juga suster-suster juga saya kira demikian. Untuk sejauh ini sih, kalau saya sih orang tua sangat mendukung dengan pilihan saya bahwa kamu sudah jalan jadi suster, itu pilihanmu jalan terus. Yes, mantap. Jadi itu yang selalu saya pegang. Mama saya selalu memberi nasihat itu pilihanmu, kesulitan apapun harus kamu jalani, kan orang tua tidak suruh. Orang tua selalu memberi restu. Jadi apapun pilihanmu, keputusanmu harus jalani. Biar kesulitan apapun ya sendiri suka, sendiri rasa. Jadi jalan. Itu Jalan. Kalau saya sih tidak ada masalah ya untuk izin dari orang tua. Mantap. Mungkin dari ini Aman-aman sih. aman
aman ya, Ya. izin kalau Kalau banyak sih saya, teman. ya memang awal-awalnya karena kan waktu saya mengambil keputusan untuk jadi suster itu, Belum pertama lagi. iya, Iya. pertama lalu saya memberitahukannya dari tempat jauh, Jauh, gitu, bukan di kampung sendiri. Oh, iya. Tidak secara langsung ya. Tidak secara langsung. Memang awalnya ibu saya itu ya saya dengar dari nada suaranya sih pas telepon begitu kayak mungkin dia ragu atau bagaimana begitu. Tapi ya lama kelamaan mereka ya sangat mendukung panggilan saya, apalagi ketika saya waktu pulang kampung itu sudah pakai baju suster. Itu suatu kebanggaan untuk mereka juga, dan saya merasa mereka sangat mendukung saya. Iya, luar biasa. Karena memang restu dan doa-doa dari orang tua, keluarga itu memang sangat menguatkan kita. Tapi juga kebanyakan ya masih ada teman-teman suster juga yang orang tuanya bahkan sampai hari ini belum mengizinkan. Tetapi ya kembali lagi, ini pilihan hidup saya bahwa Tuhan memanggil saya, Dia yang setia pasti Dia juga akan mendampingi perjalanan. Ada beberapa sih sharing-sharing dari teman-teman suster bahwa sampai sekarang ada pun kakaknya yang nggak mau tegur, menyangkal sebagai seorang saudara, jadi sudah tidak mau mengakui karena menjadi suster. Dan itu kebanyakan suster-suster yang apa ya, mempunyai keluarga bukan berasal dari orang Katolik gitu. Ada beberapa sih yang sharing begitu, tapi saya tanya suster kenapa kok masih setia? Ya karena saya yakin bahwa saya bukan memanggil diri saya sendiri, bahwa Tuhan yang setia. Walaupun keluarga saya menyangkal saya, tapi saya akan menerima berlipat-lipat ganda keluarga yang baru gitu. Kalau dari kita berempat sih orang tua mengizinkan saja, tapi Sangat. ada pengalaman Apalagi beberapa. saya sangat mengizinkan. Iya, Sampai ya direlakan malah. sampai pernah ya seperti yang Suster Glacia pernah bilang sampai pingin keluar gitu ya. Karena mungkin dari situ juga Tuhan apa ya, menjaga panggilan kita juga ya. Kalau mungkin orang tua dia bilang silakan, mungkin Sudah tapi karena mungkin dia dari lewat orang tua supaya tetap setia, maksudnya tetap bertahan, nah akhirnya kita tetap bertahan gitu. Unik sih sebenarnya itu ya. Iya, betul betul. Di acara apapun. Dengan orang tua kita aman-aman saja ya. Iya. Mama, papa. Kalau ya anak-anak sudah jadi suster nih. Masih Nah, perjalanan masih panjang. iya, perjalanan Setia masih itu. panjang. Masih mohon doa dari Doanya. orang tua, keluarga semua yang ada di rumah, Teman-teman teman-teman yang juga. menonton video ini, bahwa kami juga manusia biasa, kami harus membutuhkan doa. Gitu. Sudah lupa sendiri. Kenapa kau begini? Kita yang lain begini. Oke. Lanjut. Nah, kenapa PBHK? Wah ini Iya dia. kan, kenapa PBHK? Di Flores sana Tidak ada nggak PBHK loh. PBHK. Banyak kongregasi lain malah ya. Iya, betul ya. Manado tidak ada PBHK. Iya, betul. Merauke sih Ini yang udah jelas ya. Yang memang jelas. Ini yang udah jelas. Tapi kan Manado kenapa juga. Ini harus cocok PBHK? cocoknya untuk suster berdua karena di tempat asalnya tidak ada. Tapi di Merauke tuh waktu suster mereka masih ini kan masih Iya banyak sih, ada. kongregasi lain juga Ada. toh. Ada. Cuman mungkin ya lebih dekatnya dengan PBHK. Ayolah silakan, siapa dulu. Sekarang yang dari yang muda lah, tua dulu. Yang bertanya. Yang muda. Kalau dari saya kenapa PBHK, ya seperti yang saya sharingkan tadi, bagi saya nama itu sangat spesial untuk saya. Dari namanya Putri Bunda Hati Kudus. Ya dari nama itu saya berharap ya saya menjadi putri yang baik untuk Hati Kudus Yesus. Cie. Luar biasa. Luar biasa. Ragu. Sudah itu sudah. Luar biasa. Padat, singkat, jelas. Iya. Penekanannya jelas. Jelas. Memang anak si Valie. Anak BHK. Anak PBHK. Oke, sekarang kan tadi begini, sekarang lanjut begini. Iya, maju. Kalau saya di Merauke kan memang ada beberapa ya. Tapi saya pikir itu maksudnya yang saya tahu tuh kongregasi suster tuh hanya sedikit gitu. Oh. Dan mungkin ya PBHK karena waktu saya kenal pertama PBHK dan dekat juga dengan rumah, waktu hanya ya jalan kaki berapa detik udah sampai PBHK. Jadi ya saya pikir ya PBHK aja, ngapain yang lain gitu lah. Dan memang kalau masuk PBHK itu kayak berasa at home. Asik. Iya,
ya beda, mungkin memang panggilannya di PBHK ya. Jadi ketika masuk ke rumahnya, bertemu dengan para susternya itu sudah kayak ada rasa terkaitan, klop langsung gitu. Hanya PBHK. Jadi sudah langsung, karena jujur saya juga dulu yang ke beberapa susteran yang ada di Merauke. Oh. Ya mungkin bukan ya di sana, jadi pengalaman yang perasaan yang saya rasa di PBHK Merauke, PBHK tidak sebesar, berbeda lah dengan yang di sana gitu. Ya namanya panggilannya di sini pasti Ke sini ketika masuk lalu mengenal spiritualitasnya pendirinya, dan ternyata ya semakin cocok gitu dengan Makanya nama sekarang kan namamu makanya dengan hormat ya, keberanian yang luar biasa memakai nama pendiri berat. ya Nama pendiri. gitu. Tapi semoga semangatnya juga sama ya. ya Harus masih diperjuangkan ya. Mohon Ini doa. ibu pendiri. sampai mati. Pater Sevalie MSc pendiri PBHK tuh. Iya, betul. Ini Ibu Sevalia, Suster Sevalia. Sevalia jadi ER jadi A gitu. Iya, Sevalia. benar ya. Luar biasa namanya. Orang Prancis dia. Dan ketika sampai di Jogja, ketika pemindahan postulan baru, aduh banyak banget ya tarekat, baru tahu ternyata. Oh iya, baru tahu. Kukiranya itu aja. Ternyata banyak. Ternyata banyak sekali, bisa ratusan ribuan ada kali ya kalau sedunia. Kalau sedunia iya banyak. Bisa, Banyak sih, banyak sekali. luar biasa. Luar biasa. Itu saya. Ya. Kalau saya kenapa PBHK? Jangan melihat yang tua. yang tua yang Tua baru dilihat. Kenapa saya ketawa ala-ala laki? Hai. Kenapa PBHK itu apa ya? Jawaban saya sih sederhana saja ya. PBHK itu di luar ya, maksudnya di Jakarta, di Jawa paling banyak, di Manado itu tidak ada. Bahkan dulu ketika saya ingin jadi suster, MSc itu kan satu pendiri kan dengan PBHK. Jadi kami tuh. MSc itu didirikan oleh Pater Sevalie yang juga mendirikan para suster PBHK. Nah, saya waktu SMA itu cukup akrab dengan para frater-frater MSc. Waktu itu saya mau masuk suster, tapi mereka mengarahkan saya ke kongregasi lain gitu loh. Siapa itu? siapa itu cari Ada, sekarang sudah jadi Romo ya, tolong ya. Mengapa bisa? Iya, jadi diarahkan ke kongregasi lain. Waktu itu saya nggak tahu kalau ada PBHK. Nah, ketika kenal tante saya, Mungkin dia juga belum tahu kalau ada PBHK. dia tahu dong harusnya. Nah itu, terus setelah itu pas kenal PBHK, wah kayaknya ini cocok untuk saya karena saya kan termasuk anak yang nggak bisa jauh dari orang tua. Jadi pengen nguji diri sendiri, bisa nggak sih masuk jadi suster tapi jauh dari orang tua, karena Nggak ada di sana ya. iya, soalnya kalau di sana terus nanti ada setelah hari kosong, wah main ke rumah. Nanti lama-lama itu menjadi apa ya, kayak ya batu sandungan juga untuk saya kan. Jadi memilih jadi PBHK itu karena PBHK juga ada di luar Jawa dan saya mau ke situ. Di luar Manado. Di luar, mohon maaf, di luar Manado. Begitulah intinya. Tapi sekarang sekarang ya Sudah saya, ada. oh ya sekarang Tomohon. sudah ada di Tomohon, iya. Tapi belum jadi komunitas Iya, ya, baru apa istilahnya mendampingi penjajakan, iya gitu. Jadi kayak masih coba-coba gitu di Manado bisa atau enggak, tapi kayaknya aman deh. Semoga sukses dalam Suster di Devisia Manado. sama Suster Deviana. Deviana. Iya. Oh, Suster Deviana. Iya, Suster Deviana. Gitu intinya. Kenapa PBHK ya itu. Ya, Tapi PBHK selalu di hati. Lanjut. Yang tua. yang tua belum Yang tua belum. oh iya benar. Bingung ya kenapa PBHK. Baik. Sebenarnya ketertarikan dari PBHK itu bukan dari hal-hal yang besar. Betul. Awalnya itu saya melihat suster yang sederhana, yang melayani. Jadi dulu misioner itu kan kami didampingi sama satu suster, Suster Rosina. Oh, Suster Rosina. Jadi anak buahnya. Dulu kami misioner itu sering di SMS, ayo bantu bersih-bersih rumah uskup, cabut rumput. Jadi kami pergi ke situ untuk cabut rumput, membersihkan. Dari situ yang apa ya, yang image saya dulu sebagai orang muda, suster itu high class, istilahnya tinggi banget, kita tidak mungkin
bisa dekat dengan suster, itu terbatakan dengan hal-hal begitu. Oh ternyata suster ini bisa melayani hal-hal yang kecil juga. Contoh cabut rumput depan rumah Bapak Uskup itu tuh jam 3 sore itu kami sudah kumpul, itu suster sudah SMS, ayo kumpul nanti kita cabut rumput. Jadi itu bersihkan, itu ada hal-hal sederhana itu. Kenapa PBHK? Memang sih ada beberapa kongregasi, bahkan dulu ada beberapa sempat kongregasi yang dari Jawa mengadakan aksi panggilan di sana, membagikan brosur. Itu sampai brosur-brosur itu saya simpan karena waktu mau masuk, tapi sekarang sih sudah tidak ada dulu. Waktu mau masuk juga bingung juga, istilahnya lihat ikannya di sana bagus, ini bagus, tapi nggak tahu, setiap kali saya melewati rumah biara PBHK itu hati saya tuh nggak tahu ya, ada sesuatu yang selalu ada yang ke situ, menarik. ada perasaan lain gitu. Nah seterusnya ini sering ayo ke kamar saya, jadi pergi lihat foto-fotonya suster waktu pembinaan. Itu dari hal-hal kecil seperti itu, bahwa kenapa PBHK, kenapa saya tidak memilih yang lain. Karena saya melihat cara hidupnya suster itu sangat sederhana, merangkul orang muda. Itu yang saya rasakan dulu sebagai dulu simpatisan ya. Tapi setelah masuk melewati pergumulan, masuk dalam pembinaan, sempat juga berpikir benar tidak ya di PBHK ini tempat saya. Waktu pembinaan tuh tetap sempat ragu juga, saya mau pindah ke biasa, lihat rumput tetangga lebih hijau daripada halaman sendiri ya, itu katanya. Tapi dibantu untuk berproses, iya kenapa PBHK itu menjadi apa ya, refleksi panjang untuk saya juga waktu di awal-awal pembinaan. Kenapa saya di sini dapat kesulitan? Lebih baik pulang saja di sini. Mungkin saya salah masuk tarekat kah, saya cari yang lain kah, atau bagaimana. Tapi dengan pembinaan yang sungguh saya rasakan sangat membantu pribadi saya untuk lebih bertumbuh dan berkembang. Tidak tahu masak, sekarang bisa masak. Pintar malah jatuh. Tidak tahu masak, itu hal sederhana. Jadi situ kenapa PBHK bukan yang lain, karena saya sungguh merasa bahwa semangat spiritualitas hati dan Bunda Hati Kudus dan Bunda Hati Kudus itu sendiri sungguh-sungguh menjiwai ya para suster dalam kehidupan bersama di komunitas. Bahkan persaudaraan itu menjadi satu ciri khas ya, bahwa saling merangkul, meneguhkan ya, walaupun kita satu rahim saja bisa bertengkar, berkelahi, apalagi kita yang sudah beda suku, beda latar belakang keluarga. Tentunya pasti ada gesekan-gesekan itu, tapi saya melihat bahwa hal yang membuat saya tertarik itu semangat persaudaraan, semangat kesederhanaan, bahwa hidup apa adanya, tidak muluk-muluk, ya bisa bergaul dengan siapa saja. Itu yang saya melihat, hal itu ada pada diri para suster PBHK, dan sekarang pun saya merasakan hal itu, bahwa hadir dimanapun dengan kesederhanaan, dengan apapun yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Itu yang bahwa ya begini ya, ternyata menjadi PBHK yang begini, aturan ada tetapi tidak menjadi apa ya, suatu pengikat yang aduh nggak bisa bergerak gitu, tapi itu menjadi satu arahan bahwa untuk semakin mendekatkan dengan Tuhan sendiri. Jadi itu saya suka dengan semangat persaudaraan. Kemudian juga salah satunya adalah novena Bunda Hati Kudus. Karena itu saya sungguh merasa bahwa itu mempunyai daya yang sungguh luar biasa. Waktu saya lulus SMA, saya doa BHK ini. Saya bilang, ya saya punya ikhtiar juga sama Bunda Hati Kudus. Dalam Bunda, kalau saya lulus SMA, saya masuk biara. Itu saya punya ikhtiar juga sama Bunda Hati Kudus. Akhirnya Bunda langsung tangkap memang. Gak kemana-mana, di sini aja. Jadi itu awal-awal itu. Jadi saya rasa bahwa itu Bunda Maria tuh begitu sangat dekat dengan hati putranya, sehingga apapun yang kita minta melalui dia, datang mendoakan melalui dia, itu akan lebih mudah dikabulkan katanya. Tapi itu saya sendiri, pengalaman saya merasa seperti itu. Jadi
Kenapa PPHK? Ya sudah, karena memang ini jalannya di sini, saya sudah menghidupi spiritualitas yang ke PPHK-an, jadi ya saya merasa pribadi saya sangat banyak berkembang, bahwa Tuhan sendiri yang membentuk saya, bukan hanya badan ya, tapi juga semakin mempunyai hati yang besar untuk menjadi seorang PPHK yang militan, katanya begitu. Asik. Ya, kalau yang tua sudah berbicara, Yang muda diam. Kita hanya bisa iya. Iya. Iya, saya tertarik dengan yang suster bilang apa kalau setiap lewat depan biara PBHK Merauke. Padahal itu kan rumahnya rumah papan ya. Iya, rumah Yang papan. sekarang menjadi cagar budaya mau di ubah nggak boleh kan? Ya, Setiap- tapi hanya boleh direhab. Saya juga punya pengalaman kayak suster gitu. Jadi kalau setiap lewat kayak ada daya tarik gitu. Sampai saya Ada bilang mas, suatu tidak hari ada, nanti ada saya akan mas. tinggal di sana. Tapi sekarang tugasnya di Jawa. Dulu itu saya pernah bilang ke suster-suster itu apa? Ih, kalau mereka sudah keluar pagi-pagi tuh putih semua. berpati Saya selalu putih. Banyak selalu bilang kelincing-kelincing putih keluar dari Kayak burung-burung merpati yang keluar dari kandang terus nyebrang gitu ke katedral. itu ya itu kesan-kesan dulu waktu awal-awal masih. Iya ya, luar biasa. Aduh, luar biasa pengalamannya, luar biasa, luar biasa. Intinya sangat berkesan ya. Jadi seorang suster tuh punya pengalaman, perasaan yang berkesan yang bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya suster. Seperti penuh aja di dalam bahagianya gitu. Ya itulah menjadi seorang biarawati. Nah, para suster, di luar sana banyak nih kaum muda kita yang juga pengen jadi suster, jadi melayani biarawan-biarawati, entah itu imam atau suster atau bruder. Banyak banget nih, sebenarnya banyak banget mereka yang terpanggil, tapi ada banyak juga halangan dan kendala yang mereka alami. Nah, para suster, ada nggak pesan atau motivasi untuk teman-teman kita yang ada di luar sana yang pengen banget jadi suster tapi masih punya halangan atau kendala-kendala gitu? Monggo para suster, silahkan pesan untuk mereka. Hening. Soalnya ini Serius pesan ya, harus harus ngena gitu. harus yang ilahi. Yang Iya, lain iya, kayak iya, apa iya, sih? kita mohon kemenangan Roh Kudus. Kalau dari saya aja ya, Iya. karena saya sudah ada soalnya. Kan saya yang buat pertanyaan. Nah, jadi kalau dari saya, buat teman-teman yang ada di luar sana, ada beberapa ya yang sempat sharing juga ke saya bahwa pengen jadi suster tapi orang tua nggak ngizinin gitu. Intinya adalah coba lihat kembali motivasi kamu. Kalau emang itu pilihan hidup kamu, beranikanlah diri, karena Tuhan sendiri nggak bakalan buat kamu itu mempunyai beban hanya karena keluarga gitu. Keluarga itu kita bukan seperti apa sih bahasanya, seperti tidak membuat kamu tidak bertakwa kepada orang tua, tidak, tapi kalau emang itu pilihan hidup kamu, coba aja dulu jalanin, ikuti panggilan dan kata hati kamu gitu. Nanti kalau udah di dalam, dengan sendirinya orang tua itu pasti akan mulai perlahan-lahan, dan Tuhan akan bekerja di situ untuk agar orang tua kita itu anak kayak tadi Suster Gracia, ketika pulang anak saya sudah jadi suster, orang tua pasti akan merasakan sesuatu hal yang baru, yang lain, sehingga anak saya harus tetap menjadi suster seutuhnya, seterusnya dan selamanya gitu. Percaya deh, karena bukan hanya kita yang alami, tapi ada beberapa suster juga yang sudah mengalami itu. Jadi jangan takut, jalani itu, jawablah panggilan itu dengan yakin. Gitu. Oke? Semangat. Yang lainnya sudah merangkum ini. Kayaknya sudah merangkum. Sudah. Ada loh yang lain. Kalau dari saya, untuk adik-adik, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya sapa begitu saya supaya tidak kelihatan terlalu tua. Ya lanjut. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu. Jangan pernah takut untuk menjawab panggilan Tuhan. Karena tidak akan rugi kalau menjawab panggilan Tuhan. Dia akan
Tuhan sendiri akan mengganti seluruh kerugian, mungkin kerugian entah itu karena orang tua, kalian akan menerima lebih banyak ibu, bapak, dan saudara-saudara yang lain, seperti yang Yesus sendiri sudah sabdakan dalam kitab suci bahwa Dia sendiri akan menyertai sampai akhir zaman. Begitu pula dengan panggilan. Kalau memang merasa bahwa ini panggilan saya, ini pilihan saya, ikuti kata hati itu. Jangan pernah mencoba, jangan ragu bahwa Tuhan selalu menyertai. Entah apapun kongregasi yang kalian pilih, itu pun menjadi sarana ya. Jadi untuk teman-temanku kaum muda, jangan takut dan ragu untuk mencoba mengikuti kata hati dan panggilan Tuhan. Oke? Oke. Lanjut. Kalau dari saya untuk teman-teman di luar sana, karena ada juga teman di Instagram kemarin, beberapa hari yang lalu menanyakan, dia sharing tentang ini keinginannya untuk mau jadi suster, tapi ada halangan begitu. Ya saya berharap ya terus mencoba untuk menanggapi panggilan itu dan jangan takut apapun, seperti yang Suster Dolo bilang tadi. Tapi salah satu hal yang paling inti dari suatu jawaban untuk menanggapi panggilan Tuhan adalah kekuatan doa. Doa dapat mengubah segalanya. Betul. Oke. Berdoa. Berdoa. Kayak judul lagu ya. Doa mengubah segala sesuatu. Makin mengubah hati yang keras untuk memberi izin. Iya, betul. Oke. Lanjut terus. Yang berikutnya. Kalau saya, kalau kamu sudah punya niat, kita sudah punya keinginan, ketertarikan, itu sebenarnya mungkin Tuhan sudah menabur sedikit benih panggilan di hati kamu. Dan itu kamu jangan ragu atau juga jangan takut untuk menanggapi. Tidak apa-apa, coba dulu, mungkin jalan-jalan atau tinggal beberapa hari di tempat di susteran, komunitas para suster, atau mungkin bruder, atau mungkin di pastoran. Coba dulu, kalau memang kamu masih punya niat itu, kamu masih ada rasa untuk ingin tetap berada di sana, ingin tetap hidup dalam panggilan, coba saja. Karena kalau kita sudah ada niat, karena maksudnya Tuhan panggil itu bukan dia datang ke kamu bisik, kamu jadi romo, kamu jadi suster, tidak. Kadang dia juga bisa saja lewat orang lain. Kadang yang sering terjadi itu, saya ngantar teman saya ikut masuk seminari, atau saya ikut teman saudara saya masuk suster. Dan yang kepilih malah kita yang ngantar ini. Ada seperti itu, kebanyakan pengalaman seperti itu. Saya ngantar teman saya, malah saya yang kepilih. Iya, jadi kadang Tuhan punya cara itu sangat-sangat unik, dan ketika dia sudah pilih, dia sudah menunjuk kamu. Sebenarnya kita tidak bisa berkata tidak, Tuhan saya tidak mau, karena kalau dia sudah bilang kamu tetap kamu. Dan meskipun orang tua tidak mengizinkan, kalau kamu punya niat, kamu percaya, Tuhan akan membantu membuka hati Tuhan, orang tua. Satu kuncinya apa? Doa. Iya, Karena doa betul. mengubah segala sesuatu. Dan mungkin bisa saja ya orang tua ada yang sampai sekarang tidak menyetujui. Tidak apa. Mungkin pasti akan ada saat di mana orang tua dia punya kerelaan untuk, dan mungkin akan merasa sangat bersyukur karena anaknya telah terpanggil. Betul. Panggilan hidup kan semua beda-beda ya, tapi ada yang khusus. Khususnya itu fisik banget. Ya, tapi intinya nggak hanya karena nggak diizinkan orang tua ya, Sir, Iya. tapi banyak sekali motivasi dari dalam. awal para suster untuk masuk gitu. Bahkan ada yang pengen makan telur ya, Sir. Iya. Ada pengen makan telur. Sekarang udah kalau kekal. Makanya Iya. datang dulu, coba Datang dulu. dulu. Karena di sini para suster akan berbagi Sangat banyak welcome. pengalaman, suka duka yang dijalani selama Ya, hidup tidak di mudah dalam tapi biara. bahagia. Saya jadi ingat kitab suci nih ya. Tuhan Yesus bilang, datanglah dan lihatlah. Iya nggak sih? Kalau tidak pernah mencoba, Iya. tidak pernah akan tahu. Nggak pernah ada. Dan kalau hanya ada keinginan tapi tanpa ada usaha usaha sih. Aduh ya ampun ini.
luar biasa sekali. Seperti dibilangnya. Ya intinya kayak gitulah, Iya. jangan takut untuk menjawab panggilan ya, karena perjalanan dan pengalaman bersama Yesus itu sangat luar biasa dan menakjubkan. Iya. Ya itu. Nah, sekarang nih buat teman-teman yang ada di luar sana, kalau sudah mulai ada perasaan ingin jadi suster, pengen ngobrol atau sharing dengan para suster, boleh nih ada nomor di bawah ini, kalian bisa hubungi itu, atau di Instagram para suster PBHK. Nama Instagramnya ada di bawah sini juga, semuanya ada di bawah sini, dari website dan lain-lain semua ada di bawah sini. Dan kalaupun pengen secara pribadi nge-DM suster-suster ini, silahkan, Instagramnya juga ada di bawah sini. Intinya semua ada di bawah sini ya, tidak ada di atas. Oke, gitu podcast dari kami. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk Like, komen, Subscribe and share. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih juga suster-suster.